wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Dan kitab yang kita pakai adalah Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, ya, pelajaran-pelajaran di dalam menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman, yang mana syarah atau pelajaran-pelajaran ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan gitu ya. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang ini merupakan syarah untuk kitab Nawaqidul Islam Al-Ashrah, pembatal-pembatal keislaman yang 10, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, kita masih pada pembahasan mengenai pembatal keislaman yang kedua, ya. Menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah itu wasaid. Apa wasaid itu? Perantara, gitu ya. Yang melalui perantara itu manusia atau hamba-hamba Allah berdoa kepada mereka, bertawakal kepada mereka, dan meminta syafaat kepada mereka. Maka ini adalah salah satu dari bagian pembatal keislaman. Dan ingin saya ingatkan kembali bahwa kita belajar pembatal-pembatal keislaman ini bukan untuk memvonis orang lain yang terjerumus ke dalamnya, tapi dengan tujuan untuk kita menjauhkan diri jangan sampai terjerumus dalam pembatal-pembatal keislaman ini. Karena memberikan vonis kafir atau tidak kafirnya orang itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dilalui, atau ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Ada syurut wal mawani', syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya, ya. Tidak bisa serta-merta langsung kita mendapati orang melakukan kekufuran bisa langsung dikafirkan, ya. Mungkin ada hal-hal yang mendasari dia melakukannya itu yang tidak menjadikan dia keluar dari agama, mungkin karena dipaksa, atau mungkin karena bodoh, atau mungkin karena yang lain, ya. Maka sekali lagi, ya, sebagai bentuk mengingatkan diri kita tentang kaitannya dengan mempelajari pembatal keislaman ini, maka kita harus ingat kembali bahwa belajar pembatal keislaman adalah bertujuan untuk menjauhkan diri kita darinya, bukan untuk mengkafirkan yang lain. Nah, kita masuk pada syubhat yang kelima. Syubhat yang kelima disebutkan oleh Syekh Saleh di sini bahwa orang-orang musyrikin terdahulu berdoa kepada berhala-berhala, ya, kepada syaitan dan jin. Sementara kami berdoa kepada manusia yang saleh. Bagaimana mungkin kalian menyamakan antara orang saleh dengan berhala? Jadi ada sebagian orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mereka ketika menjadikan orang-orang saleh ini sebagai perantara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka memohon kepada orang-orang saleh tersebut, meminta bertawassul, ya, dengan orang-orang saleh ini, yang terutama mereka yang telah meninggal, ya, bukan yang masih hidup, dengan doa orang-orang saleh ini. Maka mereka berhujjah bahwa yang kami seru selain Allah ini, yang kami jadikan wasilah di dalam kami mendekatkan diri kepada Allah, itu orang-orang saleh, orang-orang saleh yang telah meninggal, bukan para jin, para syaitan atau berhala-berhala, bukan pohon, batu dan semacamnya, bukan itu, ya. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah itu kan, mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui seruan-seruan mereka kepada, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah berupa berhala, patung, batu, kayu, ya, pohon, dan seterusnya, ya, jin, syaitan,
bukan kepada orang-orang soleh ya, dan bukan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah syubhat yang digelontorkan oleh mereka. Maka kita katakan, Maha Suci Allah, tidakkah kalian membaca Al-Quran? Tidakkah orang-orang musyrik terdahulu juga meminta syafaat kepada malaikat yang merupakan makhluk yang soleh? Ya, jadi orang yang memiliki syubhat seperti ini, mereka belum benar-benar memahami secara utuh bagaimana fenomena kesyirikan di masa jahiliyah. Ya, kalau Anda merujuk kepada kitab Al-Qawaidul Arba' ya, karya Syekh Muhammad juga, kaidah-kaidah untuk menjelaskan tentang hakikat kesyirikan itu seperti apa, maka di dalam salah satu kaidah itu diterangkan oleh Syekh bahwa yang disembah oleh orang-orang musyrik jahiliyah yang dikafirkan dan dimusyrikkan oleh Rasulullah itu, yang diperangi keyakinannya gitu ya, itu mereka adalah orang-orang yang tidak hanya menyembah berhala-berhala dalam arti patung, batu dan semacamnya, tapi mereka juga meminta kepada para malaikat, meminta kepada para nabi dan rasul, meminta kepada para wali-wali, orang-orang saleh yang telah meninggal. Semuanya itu dijadikan perantara di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan mereka mempersembahkan ibadah mereka kepada perantara-perantara ini, meskipun sekali lagi dengan niat dan tujuan untuk supaya menjadi wasilah agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa dalil-dalil mengenai hal ini. Silakan bisa merujuk ke kitab Al-Qawaidul Arba'. Di situ diterangkan ringkas oleh Syekh, meskipun katakanlah tidak perlu syarah, itu insya Allah mudah dipahami gitu ya, kitab Al-Qawaidul Arba' ini. Dan semuanya ada kaidahnya ini dari Al-Quranul Karim, tidak keluar daripadanya ya, mulai dari kaidah pertama sampai kaidah keempat. Insya Allah yang saya sampaikan tadi itu masuk dalam kaidah ketiga ya, masuk dalam kaidah ketiga. Mereka juga meminta syafaat kepada para nabi setelah kematian mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Allah mengatakan mereka orang-orang musyrikin beribadah kepada selain Allah. Ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah. Dan kata ya'buduna di sini beribadah atau menyembah itu dengan pengertian yang luas ya. Dan salah satunya yang terbanyak seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan ini adalah ibadah yang bentuknya berdoa. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka yang beribadah ya, bisa kita katakan juga mereka yang berdoa kepada selain Allah, yang karena doa adalah salah satu dari ibadah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tidak memberikan manfaat kepada mereka dan tidak memberi mudarat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah ya, ketika mereka mengatakan kalimat yang diabadikan Allah dalam Quran ini, mereka sadar bahwa yang mereka seru, yang mereka jadikan tujuan ibadah dan doa mereka itu adalah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat untuk mereka. Nah, namun mereka kemudian menyatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka yang kami sembah selain Allah ini akan bisa memberikan syafaat kami di sisi Allah ya. Poin ini yang sering terjadi Pak, yang sering disalahpahami ya. Ketika sebagian kaum muslimin atau bahkan mungkin tokoh-tokoh kaum muslimin beranggapan bahwa yang dilakukan oleh musyrik jahiliyah dulu, kesyirikan mereka itu menjadikan wasilah-wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan menyembah wasilah-wasilah tersebut itu hanya dari patung, batu, pohon, jin, setan, itu saja, atau manusia-manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Itu saja yang mereka pahami sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka selain
selain Allah, sebagai sarana mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sehingga ayat-ayat yang seperti ini dianggap oleh mereka, gitu ya, dianggap oleh mereka bahwa ayat-ayat ini hanya berbicara mengenai sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin dulu berupa patung dan yang serupa tadi yang saya sampaikan. Padahal ayat-ayat lain menerangkan adanya apa? Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, yang dijadikan perantara oleh mereka, yang kemudian mereka mempersembahkan seluruh atau sebagian ibadah mereka kepada perantara-perantara ini, ya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini ada di kalangan selain apa yang diyakini oleh mereka berupa patung dan semacamnya, seperti dari para malaikat, orang-orang soleh, para wali, ya, para nabi dan rasul dan seterusnya. Sehingga dikatakan di sini mereka juga menyembah malaikat, Uzair dan Isa al-Masih, yang semuanya adalah orang-orang soleh. Semuanya adalah orang-orang soleh. Orang-orang jahiliyah dahulu berbeda-beda dalam ibadah mereka. Ada yang menyembah berhala-berhala, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah pohon dan batu, ada yang menyembah malaikat, orang-orang soleh dan para wali. Maka apa bedanya antara penyembah kuburan yang ada pada saat ini dengan kesyirikan orang-orang terdahulu? Gak ada bedanya, kan begitu. Mereka juga ada yang meminta atau berdoa atau mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh yang meninggal di masa dahulu, bahkan para nabi, para wali dan seterusnya. Ya, maka apa bedanya antara penyembah kuburan yang ada pada saat ini dengan kesyirikan orang-orang terdahulu yang menyembah malaikat dan orang-orang soleh? Ya, Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 3, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah para wali-wali, ya, para pelindung-pelindung, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah lah yang memutuskan perkara di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia adalah pendusta lagi sangat ingkar. Jadi Allah katakan orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah itu hanyalah tujuan mereka menyembahnya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Artinya apa di sini? Sebagai apa? Wasilah. Ya, tapi sebagai wasilah, akan tetapi diperuntukkan atau dipersembahkan ibadahnya itu kepada mereka, meskipun dengan niat supaya mereka mendekatkan diri orang musyrik ini kepada Allah. Ini adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah, syirikan. Ya, seperti awal mula kesyirikan atau kekufuran orang-orang Nasrani yang mereka berkeyakinan, ya, bahwa Isa itu bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah dengan mereka berdoa kepada Isa dan meminta kepada Isa, mendekatkan diri kepada Isa dengan berbagai macam peribadatan, supaya Isa memberikan syafaat, supaya Isa memberikan istilahnya syafaat, pertolongan untuk supaya permintaannya itu dikabulkan oleh Allah. Termasuk juga kekufuran mereka mengangkat Isa sebagai anak Allah. Ya, meskipun mereka mengangkat Isa sebagai anak Allah, mereka tidak benar-benar yakin bahwa Isa itu bisa mengabulkan doa-doa mereka. Ya, katakanlah kita mendesak mereka, ya, bahwa apa mungkin Isa itu bisa mengabulkan permintaan kalian, sampai pada akhirnya mereka menyatakan, kami berdoa meminta kepada Isa, mestinya apa? Supaya Isa bisa mengantarkan doa kami kepada bapaknya, gitu. Ya. Karena di masa hidup Isa tidak mampu memberikan pertolongan apapun kepada para pengikutnya, lah bagaimana setelah matinya, kan gitu. Kecuali hanya sebagai perantara saja untuk mendapatkan pertolongan dari Allah.
Tapi ada juga yang sekarang ini terjadi, malah orang-orang musyrik dari kaum Nasrani ini malah menganggap bahwa Isa benar-benar bagian daripada Tuhan yang bisa mengabulkan doa selain Tuhan Bapa. Ya kedua-duanya sama-sama kufurnya, kan begitu ya, keyakinan seperti sama-sama kufurnya. Tapi apakah langsung kekufuran itu langsung terjadi bahwa Isa itu benar-benar bisa mengabulkan doa mereka? Kan nggak begitu kan kekufurannya, mesti ada tahapan kekufuran itu. Ya sama dengan orang-orang yang mengaku diri mereka meminta syafaat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai tawassul untuk supaya permintaan dan hajat mereka itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui disampaikannya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti mereka misalnya menyeru Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya tolonglah kami. Tapi ketika ditanya apakah Syekh Abdul Qadir Jailani menolongmu, jawabannya tidak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu hanya mengantarkan permintaan kami kepada Allah. Tapi sudah tampak jelas di situ ada pengarahan ibadah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan lambat laun mereka akan berkeyakinan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani diberi kuasa oleh Allah untuk bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadanya. Ini lebih parah lagi akhirnya, sehingga mereka melegalkan permintaan pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hal yang hanya Allah saja yang mampu untuk mengabulkan permintaan mereka. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal, sudah mati, tidak bisa mendoakan atau tidak bisa memberikan apa yang mereka minta. Jangan memberikan mereka apa yang mereka minta, mendengar saja apa yang diminta oleh mereka, itu belum tentu mampu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyerupakan orang-orang kafir itu seperti orang yang mati yang tidak bisa mendengar hidayah, Allah katakan innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kau Muhammad tidak akan bisa membuat orang mati itu mendengar. Orang kafir itu diibaratkan seperti orang mati karena nggak bisa lagi mendengar syariat yang kau sampaikan ini, hatinya sudah tertutup. Seperti halnya orang mati ketika diseru di sisi kuburnya tidak akan pernah bisa mendengar, tidak akan bisa mendengarkan. Kalau misalnya bisa mendengar, orang-orang soleh yang ada di dalam kubur itu nggak mati pada hakikatnya, ya, maka harus datangkan dalil. Oke lah, katakan ada dalil yang mengatakan berkenaan dengan orang-orang yang mati itu di dalam kubur mereka, orang-orang soleh, orang yang berjihad fisabilillah itu tidak mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun, kan begitu ya? Jangan kau kira bahwasanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu di dalam kuburnya mereka dalam keadaan mati, bahkan mereka dalam keadaan hidup di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki, diberikan rezeki oleh Tuhan mereka. Ada sebuah kisah yang mungkin pernah kita sampaikan ya, ada orang Arab Badui diajak datang ke kubur orang soleh dalam rangka untuk meminta kepada kubur orang soleh atau orang yang meninggal dalam kuburnya tersebut untuk mencurahkan hajat keperluannya melalui orang yang meninggal ini, untuk disampaikan kepada orang yang meninggal ini dengan harapan supaya mereka bisa mengantarkan permintaan mereka kepada Allah. Ketika disampaikan bahwa orang-orang soleh itu di dalam kuburnya mereka hidup, mereka bisa mendengar apa yang kita seru, mereka akan bisa mengetahui apa yang kita minta karena mereka masih hidup di dalam kubur mereka, maka orang ini membacakan suatu ayat yang saya sampaikan tadi kepada orang Arab Badui tersebut. Maka si Arab Badui ini mengatakan begini, kalau memang mereka hidup di dalam kuburnya dalam keadaan diberikan rezeki oleh Allah, kenapa kita tidak minta saja langsung kepada Allah yang memberi rezeki kepada orang-orang mati yang hidup dalam kuburnya itu? Akhirnya sih diam orang. Ya juga kan gitu ya, benar juga. Apa alasan kita itu membuat kita tidak langsung minta kepada Allah dalam hal-hal ini? Kok pakai perantara-perantara yang lain? Padahal di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita ini secara langsung untuk memohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Bukan kemudian berdoalah kalian dengan berperantara kepada orang-orang soleh yang mati,
ya, lewatkan doa kalian melalui mereka, curahkan permintaan kalian kepada mereka supaya mereka menyampaikannya kepadaku. Tidak ada seperti ini ayat bicara begini, tidak ada ya. Namun demikianlah ya, bahkan di dalam Al-Usul Sittah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau itu menggambarkan, jadi menjelaskan bahwa ketauhidan yang seperti ini, berdoa itu harus langsung kepada Allah, itu kan tauhid ya, murni, ketauhidan murni, itu justru digambarkan oleh syaitan sebagai bentuk mengurangi kemuliaan orang-orang soleh, terutama yang mereka sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau mereka berdoa langsung kepada Allah berarti tidak memuliakan orang-orang yang mati ini dengan menjadikan mereka perantara dalam berdoa. Seakan-akan orang soleh itu memberikan kemanfaatan, keberkahan itu bukan hanya dalam saat dia hidup, seakan-akan mereka ya berkeyakinan bahwasanya orang-orang soleh yang meninggal itu, mereka itu bukan hanya berkahnya itu hanya bisa dirasakan ketika mereka hidup, tapi juga ketika mereka mati. Tapi juga ketika mereka mati itu bisa memberikan manfaat menurut mereka. Padahal jelas dalam Quran Allah perintahkan kita hanya berdoa kepada Allah. Ada yang mengatakan, oh ya nggak ada bedanya antara kita berdoa langsung kepada Allah dengan berperantara kepada yang lain. Kenapa? Karena tujuannya sama, tujuannya sama-sama kepada Allah. Ya kita katakan yang jadi masalah itu ketika kita menjadikan perantara itu selain Allah, ternyata di situ ditambahi oleh Syekh dalam pembatal keislaman ini, ya da'uhum, orang-orang hidup ini berdoa kepada yang mati, wa yatawakkal alaihi, diri kepada yang mati, berpasrahkan diri kepada yang mati. Wis mesti apa? Dongaku iki wis mesti terkabul mergo apa? Mergo tak serahkan kepada orang soleh yang sudah meninggal ini, pasti doanya, permintaannya dikabulkan oleh Allah. Ada ketergantungan hati kepada orang saleh yang meninggal. Dan kemudian yang kedua, was'aluhumus syafa'ah, dan meminta kepada mereka syafaatnya. Meminta syafaat itu berarti menunjukkan bahwa orang yang mati ini benar-benar mampu memberikan syafaat secara mandiri. Sedangkan hal seperti ini tidak ada dalam ketentuan syariat. Allah mengatakan orang memberikan syafaat itu ya, orang yang diberikan izin oleh Allah, dan orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang diberikan syafaat. Yang memberi syafaat harus dapat izin, yang diberi syafaat juga harus diridhoi oleh Allah. Artinya si pemberi syafaat tidak punya kekuasaan penuh, keleluasaan penuh secara mandiri untuk memberikan syafaatnya kepada siapapun yang dia kehendaki atau kepada siapapun yang meminta kepadanya. Tidak bisa. Jadi begitu mereka ya beranggapan bahwa kalau kita berdoa langsung kepada Allah maka kita telah tidak beradab kepada orang-orang soleh yang telah meninggal. Harusnya kita melalui orang-orang soleh meninggal ini mengarahkan doa-doa kita kepada mereka. Nah ini adalah syubhat yang dilontarkan syaitan untuk menyesatkan manusia yang mentauhidkan Allah. Dikatakan di sini, maka tidak ada beda antara penyembahan orang-orang masa kini terhadap kuburan dan penyembahan orang-orang terdahulu dari kaum musyrikin. Penyembahan orang-orang musyrik terdahulu tidak terbatas pada penyembahan berhala saja seperti yang kalian katakan, bukan pula terbatas pada penyembahan pepohonan dan bebatuan saja. Akan tetapi di antara mereka ada pula yang menyembah orang-orang soleh berdasarkan dalil dari Al-Quran, bahwa Allah menyebutkan bahwa mereka menyembah malaikat dan orang-orang dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Maksudnya orang-orang yang mereka seru itu maksudnya ya sesembahan selain Allah ini. Dikatakan di sini orang-orang yang mereka seru, yang mereka persembahkan doa mereka kepadanya, itu pun juga mencari
ya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Maksudnya siapa ini yang diseru? Berarti orang-orang soleh kan begitu ya, orang-orang soleh yang ingin mendekatkan diri kepada Allah kan begitu. Nah, orang-orang soleh yang diseru oleh mereka dengan tujuan supaya doa-doa mereka itu bisa didekatkan kepada Allah atau dikabulkan oleh Allah segera melalui mereka. Mereka ini pun dulu ketika hidup juga berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh ya, dengan amal-amal soleh. Artinya nggak layak mereka itu untuk dijadikan perantara. Wong dulu mereka juga mencari perantara dalam tanda kutip yang syar'i dengan beramal soleh. Ini menunjukkan bahwa mereka juga menyembah orang-orang soleh yang mencari jalan kepada Rabb mereka dengan menaati Allah. Nah, ini kalimatnya demikian. Perkaranya sekarang jelas, akan tetapi kesalahan-kesalahan dari mereka masih banyak. Maka wajib bagi seorang pencari ilmu untuk memahami hal ini, khususnya para da'i yang tergabung dalam hubungan dakwah, karena mereka akan menemui berbagai macam syubhat. Maka mereka hendaklah mempelajari perkara ini dan mengerti agar mereka bisa membantah orang-orang yang menggelontorkan syubhat ini, yang menyesatkan manusia dengan syubhat-syubhat mereka. Jadi terkadang kita perlu Pak belajar tentang hal seperti ini, bukan untuk supaya pinter-pinteran bantah gitu, enggak. Tapi tujuannya untuk supaya kita paling tidak memproteksi diri kita dan akidah kita dari syubhat-syubhat yang tersebar, terutama berkaitan dengan tauhid ya, berkaitan dengan tauhid. Kalau permasalahan fikih itu luas pembahasannya, memang tidak bisa langsung kita tentukan yang tepat ini dan yang tepat itu, tidak, karena memang majal istihadiyah, ruang istihadnya luas. Tapi kalau untuk kaitannya dengan tauhid dan syirik yang menjadi penopang dan dasar paling utama dalam beribadah, tentu Allah akan menggambarkan atau mengabarkan kepada kita secara gamblang konsep tauhid dan syirik ini. Karena tugas kita hidup untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan dalam beribadah. Maka mesti hal yang berkaitan dengan tugas paling utama, mesti petunjuknya harus benar-benar jelas. Anda kalau ditugasi oleh pimpinan Anda misalnya, ini penugasan penting misal gitu, tugas kamu ini penting, jadi tolong dengarkan baik-baik, saya jelaskan dengan gamblang, dijelaskan secara detail dengan gamblang, baru kemudian diserahkan tugas ini kepadanya. Tapi kalau tugas ini bersifat tugas-tugas yang ringan, tugas sukarela, ya mungkin masih banyak toleransi di situ. Ini dalam hal dunia kita kan begitu. Apalagi urusan dunia akhirat, urusan tugas kita yang Allah amanahkan kepada kita sebagai tugas paling utama di atas muka bumi, yaitu beribadah kepada Allah. Maka konsep tauhid dan syirik ini mesti dijelaskan secara gamblang, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu Syekh Muhammad ini, ciri khas kitab beliau itu tidak pernah menjelaskan secara detail penjelasan mengenai konsep tauhid dan syirik. Kenapa? Karena sudah dinukilkan dari Quran hadis sudah cukup, orang itu sudah bisa memahami. Kayak contoh misal dalam kitab tauhid itu, Anda kalau baca kitab tauhidnya Syekh Muhammad rahimahullah, di situ beliau hanya membuat babnya itu begini, yang itu merupakan bentuk penjelasan gitu ya, atau kesimpulan daripada dalil-dalil yang beliau bawa di bawah bab tersebut. Kemudian beliau menjelaskan tentang poin-poin penting yang terkandung dalam dalil-dalil yang disampaikan, itu saja, tidak ada keterangan-keterangan yang panjang lebar. Tapi orang kalau baca kitab itu, kata orang awam ya, itu insya Allah sebagian besar dari kitab beliau akan bisa dipahami, terutama mengenai tauhid dan syirik ini. Akan bisa dipahami bahwa oh ini tauhid itu begini, syirik itu begini, contoh-contohnya seperti ini. Itu mesti akan bisa dipahami. Apalagi kalau diterangkan akan lebih gamblang. Maka ya tentunya apa? Ketika ada syubhat-syubhat itu jelas kalau kita kembalikan kepada dalil-dalil yang sahih, sudah akan terjawab sendiri sebetulnya syubhat-syubhat tersebut.
Kemudian para penyembah kubur ini bertawakal kepada yang sudah meninggal. Di antara mereka ada yang berkata, cukuplah kamu sebagai penolongku wahai fulan. Nah ini bahaya, sampai pada akhirnya menggantungkan hati kepada sesembahan selain Allah. Mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah terdengar dari mulut mereka ucapan zikir kepada Allah. Justru ucapan mereka hanya seputar yang mereka sembah selain Allah, yang mereka bertawakal kepadanya, dan yang mereka jadikan sebagai sandaran. Ini kalau sudah sering, ya, sudah sering seseorang itu menyeru selain Allah, lambat laun itu sudah nggak ada lagi kalimat ya Allah tolonglah saya, itu sudah nggak ada. Yang ada itu ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah, ya wali fulan, wali kutub, wali abdal gitu ya, bantulah saya, tolonglah saya, ya rijal Allah. Itu semua makhluk-makhluk Allah semua yang diseru, ya. Makhluk-makhluk Allah semua yang diseru. Sudah tidak lagi menyeru kepada Allah dengan alasan apa? Terlalu tinggi kalau manggil Allah SWT. Kalau begitu ya, pada akhirnya mereka menggantungkan hati dan harapannya kepada selain Allah ini. Nah inilah syaitan itu bermain di sini. Jadi syaitan itu awalnya memberikan gambaran bahwa orang itu tidak pantas untuk terus meminta kepada Allah secara langsung, itu tidak pantas. Kowe iki sapa? Ya, maksiatmu iki akeh gitu ya. Masih banyak yang belum kau taubati dan masih banyak yang kamu masih terus jalankan. Ibadahmu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu bagaimana? Apa bisa dibandingkan antara ketaatanmu, ibadahmu, kebaikanmu dengan kebaikan Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, maka apa pantas kamu langsung minta kepada Allah kalau kamu tidak melalui perantara Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya ora beradab, nah kan gitu ya. Tidak beradab kamu sama Allah SWT kalau kamu merasa dirimu mengagungkan Allah SWT. Kan kelihatan baik kan ya, bagus tidak kelihatannya, manis sekali. Tapi syaitan begitu, seperti syaitan ketika apa? Menggelincirkan Adam dan Hawa. Syaitan sampai mengatakan ya, nasih kami, aku ini sebagai pemberi nasihat buat kamu, tidaklah gitu ya, sampai setan itu ngomong, tidaklah Allah melarang kamu untuk mendekati pohon ini dan memakan buahnya, kecuali kamu itu nanti hidupnya itu seperti malaikat yang akan abadi di dalam surga. Sudahlah, aku ini nggak ada niat apapun kecuali ingin kebaikan buat kamu. Nah, gitu. Setan itu begitu. Bagus tidak kira-kira? Kan begitu. Akhirnya diterima oleh Adam dan Hawa karena menginginkan hidup abadi di surga. Sampai pada akhirnya kemudian justru malah diusir dari surga karena kedurhakaan. Lupa Adam dan Hawa bahwasanya larangan Allah bagaimanapun juga tetap tidak boleh dilanggar, karena sebab bujuk rayu syaitan. Oleh karena itu setelah itu Allah menetapkan bahwa antara kalian berdua ini, manusia dan syaitan, manusia dan iblis ini, itu ada peperangan, permusuhan selama-lamanya sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi jangan percaya setan atau iblis itu ketika merayu kita ya, karena pada hakikatnya dia tidak akan pernah apa? Memiliki kehendak dan keinginan untuk memberikan kebaikan sama sekali kepada manusia. Itu tidak ada, tidak ada sama sekali. Jadi seperti itu, sampai dikatakan di sini oleh Syekh, justru ucapan mereka hanya seputar yang mereka sembah selain Allah, yang mereka bertawakal kepadanya dan yang mereka jadikan sebagai sandaran. Tawakal termasuk ibadah yang teragung. Allah SWT berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar yang beriman. Allah mengatakan juga, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah atas mereka bertambahlah iman mereka.
dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi orang beriman yang sebenarnya itu memiliki 3 sifat ini. Salah satunya adalah selalu bertawakal hanya kepada Allah. Tapi kalau seandainya seseorang itu sering-sering menyeru nama-nama selain Allah dalam permintaannya, ya, ketika mereka mendapati kondisi genting atau kondisi kondisi membutuhkan hajat, kebutuhan yang segera dipenuhi, itu diseru nama-nama selain Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya wali fulan, ya fulan, maka apakah ada di situ ketawakalan hati kepada Allah SWT? Kan tidak ada. Jelas mana ada tawakalnya kepada Allah? Tidak ada. Contoh saja masalah yang ada di sekitar kita. Ada orang itu misalnya mengatakan begini, Mas tenang baik, ada orang duitnya banyak, kedudukannya tinggi, punya kekuasaan, tapi manusia, ya, sama-sama manusia dengan kita. Mas sampean tenang saja, sampean wes pokoknya urusan-urusan yang saya tugasi sampean untuk mengerjakannya, sampean kerjakan dengan baik. Sampean butuh apa saja langsung telepon saya, ya. Sampean duwe utang piro ae bilang sama saya. Sampean butuh ini butuh itu bilang sama saya. Butuh modal rabi maneh bilang sama saya. Misal gitu ya. Misalnya kayak ngono, Pak. Misalnya contoh saja cek sepaneng-sepaneng. Ya. Akhirnya karena sebab orang ini kita yakini bisa bantu kita, percaya penuh kita. Akhirnya apa? Jarang kita ndonga. Iya apa ndak? Ala wis meni wayahe mangan iso ngomong nang Pak iki. Wayahe butuh duit iki butuh duit wis moro lah nang Pak iki. Kan begitu. Akhirnya tawakalnya kemana? Ya ke orang itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wonge sik urip. Nah wonge wis mati loh, tambah parah toh. Nggak bisa ngasih apa-apa kan gitu, nggak bisa membantu apa-apa, kok malah digantungkan harapan kepada yang mati. Yang hidup saja tidak boleh kita menggantungkan harapan, karena bisa saja Allah itu menakdirkan yang menjamin ini bisa-bisa apa? Habis hartanya, habis kekuasaannya dengan sekejap mudah bagi Allah SWT, sehingga tidak layak untuk dijadikan apa? Sandaran dalam ya seseorang bergantung. Ya, tapi orang itu kadang akan merasa tenang kan gitu, tentram. Wis ojo bingung-bingung meni wayai tempo pelunasan utang, meni langsung tak bayar no wis tak sampai saiki turu ae sing enak. Tidur dengan nyaman tidak kita? Nyaman. Kenapa? Sudah bergantung kuat dengan orang ini. Sering nggak kita gini Pak? Kadang sih ya. Ya. Itu bahaya itu ya, karena nanti tawakalnya nggak ke Allah. Tawakalnya ke orang. Lah apalagi orang itu bolak-balik begitu ya, bolak-balik nyeru ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya waliin wali. Ya lambat laun hati mereka apa? Ketergantungannya ke mereka, nggak ke Allah SWT. Ya. Inilah bahayanya apa? Kesyirikan ini. Yaitu diantara sifat-sifat mereka bahwa mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, jadi orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Kalaupun orang-orang menjanjikan sesuatu pun kepadanya, dia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang di tangan manusia. Itu orang beriman, Pak. Orang beriman. Misalnya orang ini ngasih, ya Ustadz misalnya, jangan khawatir Ustadz, nanti kebutuhan apa-apa nanti saya yang tanggung. Nah, Ustadz ini tidak boleh terus kemudian menggantungkan harapannya ke orang ini. Tapi dia harus ingat bahwa yang menanggung ini saat ini hanyalah manusia. Yang dia ini juga bergantung dengan apa? Ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada kita menggantungkan kepada dia, ya kita gantungkan harapan kepada Allah. Tapi ini ranahnya hati, Pak ya, ranahnya hati. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhanlah mereka bertawakal, dengan didahulukannya objek yang berupa al-jar wal majrur atas subjek, memberi pengertian hasr, pembatasan. Jadi ada kata 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebetulnya kalau di susunan bahasa Arab itu yatawakkaluna 'ala rabbihim gitu.
mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Tapi kalau atas Tuhan mereka bertawakal, dibalik gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab ini mengandung arti pembatasan, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kalau kita mengikuti normalnya lafadz bahasa Arab, na'buduka iya atau na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi ada faidahnya ketika dibalik, objeknya ditaruh di depan, subjeknya ditaruh di belakang, demikian pula predikatnya, agar supaya menghasilkan makna pembatasan. Sehingga wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Rabb mereka bertawakal, itu maknanya dan hanya mereka bertawakal. Itu hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Itu makna di dalam bahasa Arab apabila kedepankan objek daripada subjek dan predikat. Seperti firman Allah, iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamu lah ya kami menyembah. Artinya kami tidak menyembah selainmu. Ini lebih kuat dari ungkapan kami menyembahmu. Sama dengan tadi, orang beriman bertawakal kepada Tuhan mereka. Dengan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Itu yang lebih kuat, lebih kokoh lagi, lebih menunjukkan ketauhidan adalah kalimat yang kedua, kan gitu. Karena tidak ada apa? Tidak ada celah untuk memasukkan ketawakalan itu kepada yang lain, hanya kepada Tuhan mereka saja. Ya, karena ungkapan ini tidak memberi batasan, beda dengan ungkapan hanya engkaulah yang kami sembah, yang memberi batasan. Kemudian Syekh mengatakan tawakal adalah ibadah yang agung. Maksudnya adalah hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan seluruh perkara kepadanya. Bahkan tawakal ini Pak, inti daripada hadis yang menerangkan tentang manusia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ketika ditanya 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab itu, ya, Nabi mengatakan ciri-ciri mereka. Humul ladzina la yaktawun wa la yastarqun, ya, wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau dikai, ya. Dikai itu pengobatan dengan cara menempelkan besi yang dipanggang panas itu kepada tubuh yang sakit. Wa la yastarqun, juga tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak menganggap sesuatu yang tidak dianggap syariat adalah sebagai tanda kesialan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Poin terakhir inilah yang menjadikan orang itu masuk surga tanpa azab dan hisab. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Karena tiga hal tadi yang di depan tadi itu semuanya mencederai tawakal. Mencederai tawakal. Sehingga orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab adalah karena ketawakalannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dikatakan di sini tawakal adalah ibadah yang agung. Ya, maksudnya adalah hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan seluruh perkara kepadanya. Ini bertentangan dengan mengupayakan sebab-sebab yang membawa manfaat bersamaan dengan tawakal kepada Allah. Keduanya digabung. Tidak hanya bertawakal saja dan meremehkan sebab-sebab yang membawa manfaat, atau tidak hanya mengupayakan sebab-sebab membawa manfaat saja dengan meremehkan tawakal, tapi keduanya harus digabung. Inilah sifat seorang mukmin. Jadi misalnya kalau ada orang itu ingin mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya dari sisi Allah, maka jangan hanya yakin Allah itu menyembuhkan dan kemudian berdoa minta kepada Allah agar disembuhkan. Tapi adalah dia mengambil sebab-sebab yang tidak dilarang oleh syariat, dengan dia berobat, mendatangi dokter yang memang benar-benar memahami ilmu tentang kesehatan untuk bisa mengikuti arahan dan terapi yang diberikan. Ya. Jadi kedua-duanya harus berimbang, maksudnya harus sejalan gitu loh. Harus sejalan. Sehingga sebagian ulama mengatakan tawakal itu harus ada tiga ini. Yang pertama keyakinannya bahwa Allah itu berkuasa. Yang kedua
bersandarnya dirinya kepada Allah karena dia meyakini bahwa Allah satu-satunya yang bisa menolongnya, ya, dengan dia berdoa, berharap, menggantungkan hati kepada Allah dan pertolongannya gitu ya. Yang ketiga, menempuh sebab-sebab yang tidak dilarang oleh syariat, bahkan sebab-sebab yang mungkin dianjurkan di dalam syariat untuk diambil dan dilakukan. Nah, maka tiga hal ini kalau dilakukan, seseorang telah bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang paling agung tawakalnya di antara orang-orang yang bertawakal. Meski demikian, beliau tetap mengupayakan sebab-sebab seperti menyiapkan kekuatan untuk berjihad, menggunakan baju besi dalam peperangan gitu ya. Jangan sampai misal ada orang yang ingin kaya atau dicukupi rezekinya, dia bertawakal kepada Allah tanpa mengambil usaha. Wes ora kerja, sing penting tawakal wae. Aku yakin Allah itu sudah menetapkan rezeki buat saya, dan saya yakin pasti rezeki itu datang kepada saya meskipun saya nggak pakai kerja dan usaha. Ya ini juga nggak tepat gitu. Tapi juga nggak tepat kalau misal ada orang mengatakan hasil ini adalah dari usaha saya. Betapa banyak orang berusaha ingin mendapatkan sesuatu, dilalah Allah kasih rezekinya sesuatu itu melalui jalan yang bukan dari hasil usahanya. Banyak itu Pak. Mungkin juga pengalaman hidup kita rasakan di sini. Kita wis mati-matian gitu ya, mengerjakan ini dan itu untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kok dilalah nggak sesuai, nggak dapat. Tapi ketika kita sudah lelah dalam hal mengusahakannya, tiba-tiba ada pertolongan Allah dari jalan yang lain, kan begitu. Saya pernah punya kawan saya ini sekarang alhamdulillah punya dealer motor bekas yang syar'i ya, kreditnya. Tapi wallahu alam gimana kondisinya sekarang saya tidak tahu. Tapi dia pernah cerita dulu sebelum dia sebesar ini gitu ya, dia itu di tahun-tahun 90-an dulu kan kalau mau cari motor bekas kan sulit Pak, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada namanya pelelangan kan banyak. Kalau zaman dulu itu ya harus beli second gitu kan. Lah second, menjual motor second itu kan juga nggak banyak gitu. Apalagi juga motor nggak sebanyak sekarang. Nah dia ini pernah hanya kulaan saja, nyari kulaan saja, dia sampai cari ke Bali, keliling Bali, Banyuwangi dan seterusnya, sampai pulang selama 6 hari kalau tidak salah. Dia nggak mendapatkan satupun motor yang dia bisa beli. Pulang dia wis pegel ya, capek, duduk dia di rumah, dilalah pamannya datang. Kowe jare ini golek motor ki lho, ana motor ki lho. Kanca kuwi dodolan motor. Lho, golek sampai Bali lho, Pak, keliling. Enggak nemu, enggak dapat. Tapi wis pegel ya, leye-leye ning omah diparani kan sing digoleki. Kan gitu. Ya. Jadi kalau orang mengatakan ya hasil usaha tidak mengkhianati hasil, ini enggak boleh, enggak ada seperti ini. Tapi wajib bagi kita untuk itkon, istilahnya berusaha untuk memperbagus dalam apa yang kita kerjakan. Itu disukai oleh Allah, ya. Jadi Allah itu menyukai seseorang itu apabila dia melakukan sesuatu an yutqinahu, untuk memperbagus apa yang dilakukannya, bersifat benar-benar profesional, nah gitu. Itu dicintai oleh Allah meskipun hasil tetap Allah yang tentukan, nah gitu. Jadi itu tetap wajib untuk kita mengambil sebab, tapi juga tidak menggantungkan harapan kepada sebab. Karena kalau seperti ini namanya nggak tawakal kepada Allah, tapi tawakal kepada sebab. Dan ini tidak diperbolehkan. Dikatakan di sini Rasulullah SAW adalah orang yang paling agung tawakalnya di antara orang yang bertawakal. Tapi juga Rasulullah yang mengupayakan sebab-sebab, seperti menggunakan baju besi dalam peperangan dan seterusnya. Upaya ini bermanfaat dengan izin Allah. Seorang mukmin itu menggabungkan antara dua hal ini, yaitu mengupayakan sebab-sebab yang bermanfaat dan bertawakal kepada Allah. Karena itulah ada yang berkata, hanya bersandar pada upaya saja adalah syirik, dan meninggalkan upaya adalah celaan di dalam syariat, atau celaan kepada syariat. Karena apa? Karena syariat sudah menentukan
ya, menentukan bahwa yang namanya ketentuan Allah itu ada dua, yang bersifat syar'iyah dan kauniyah, yang itu semuanya adalah sebab-sebab yang selayaknya untuk ditempuh oleh manusia, karena syariat memerintahkan untuk berupaya yang membawa manfaat. Mereka orang-orang musyrik bertawakal kepada orang-orang yang sudah mati, kepada pepohonan dan bebatuan. Mereka bertawakal kepada makhluk, sementara Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, niscaya ia akan diserahkan kepadanya. Apa maksudnya di sini, Pak? Maksudnya kalau ada orang misalnya bertawakal kepada selain Allah, bergantung kepada sesuatu yang lain, maka nasibnya diserahkan kepada yang dia bergantung kepadanya. Maksudnya sia-sia, mesti akan terjadi apa? Iya, bencana untuknya, mesti akan habis dia gitu. Karena apa? Karena yang ditawakali itu jelas nggak memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan orang yang bertawakal kepadanya. Binasa dia nantinya dengan itu. Nah, ini Isya lah ya, silakan adzan dulu.
Nah, kita baca ya sisa keterangan dari Syekh. Barang siapa bergantung kepada Allah dan bertawakal kepadanya, maka cukuplah baginya, Allah mencukupinya gitu ya maksudnya. Barang siapa bertawakal kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada makhluk yang lemah itu, maka ia akan merugi karena ia bertawakal kepada selain zat yang seharusnya bertawakal kepadanya. Bertawakal kepada yang lemah seperti itu, atau bahkan kepada yang lebih lemah darinya. Ya, banyak orang bertawakal dengan jimat, kain-kain, kertas-kertas, yang kalau dibakar kain kertas ini nggak bisa melawan orang yang membakarnya, terbakar juga kan begitu. Tapi kenapa kok bisa menjadi sesuatu yang dia tawakali kan begitu, dia jadikan sebagai ya tempat untuk bersandar. Kemudian tidak disangsikan bahwa orang yang hidup tidak seperti yang sudah mati, beda ya. Kalau orang hidup bisa jalan, makan, minum, bekerja, berbuat. Adapun orang yang sudah meninggal, maka amalnya sudah habis. Maka bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal dijadikan sebagai tuhan-tuhan selain Allah, atau perantara-perantara yang mendekatkan diri kepada Allah? Padahal mereka adalah mayat yang tidak mempunyai kuasa atas diri sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Mereka itu tergadai. Ya, intinya mereka tidak bisa berbuat apapun gitu. Untuk memberikan kebaikan pada diri mereka saja sudah nggak bisa gitu. Apalagi memberikan kebaikan untuk yang lain kan gitu ya. Jikalau orang sudah meninggal itu kan apa ada dia bisa memberikan kebaikan untuk dirinya dengan amal-amal, kan nggak bisa ya. Yang ada kalau mereka itu di atas kebaikan, ya mereka akan menuai kebaikannya. Kalau di atas keburukan, dia akan menuai keburukannya. Tidak ada lagi usaha untuk bisa menambah kebaikan atau keburukan setelah meninggal dunia. Nah, kalau sudah seperti itu, apa bisa memberikan kebaikan untuk yang hidup? Justru yang hidup ini diharapkan doa-doa mereka untuk menambah kebaikan-kebaikan untuk yang mati kan itu. Bukan yang malah mati ya menjadi tujuan bergantungnya apa? Hidup orang yang bergantungnya apa? Hajat keperluan kepadanya oleh orang yang hidup. Ini terbalik gitu keadaannya. Jadi bagaimana mungkin bertawakal dan bersandar kepada mereka serta minta sesuatu kepada mereka, sementara mereka sendiri tidak mempunyai apa-apa serta tidak bisa berbuat apa-apa. Namun karena fitrah sudah hilang. Nah ini Pak, tauhid itu penting karena terjaga fitrahnya. Tapi kalau syirik itu yang mendominasi, fitrah tauhid sudah hilang, sehingga orang itu akan menjadi terbalik cara berpikirnya. Kemudian datanglah taklid buta, ikut-ikutan saja, dan setan menghiasi perkara ini bagi manusia sehingga terlihat indah. Bahkan justru mereka menyebut perkara-perkara ini sebagai tauhid, serta menyebut tauhid sebagai kekafiran dan kesyirikan. Ini tambah kebalik kan gitu ya. Ya seperti inilah kondisi hati orang kafir atau orang musyrik itu akan terbalik ketika melihat kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran. Mereka berkata kepada orang yang mengingkari mereka, kamu tidak mencintai para wali karena kamu tidak mau menyeru mereka, tidak mempersembahkan sembelihan untuk mereka, dan tidak bernazar untuk mereka, sehingga kamu ya tidak mengagungkan dan tidak mencintai para wali. Maksudnya begitu. Bagi mereka kecintaan kepada para wali adalah dengan cara menjadikan mereka tandingan-tandingan selain Allah. Nah ini kecintaan yang syirki gitu ya, cinta yang syirki, karena ada cinta itu yang syar'i, cinta ibadah itu hanya kepada Allah. Nah sekarang Syekh menjelaskan, ini bagus ini terakhir ini pembahasan terakhir ini saya menjelaskan, sungguh kami mencintai para wali Allah, meneladani mereka, berdoa untuk kebaikan mereka. Adapun menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah SWT dan mendekatkan diri kepada mereka dengan menyembahnya, ini bukanlah cara mencintai para wali dan orang-orang soleh, akan tetapi ini adalah kesyirikan. Orang-orang soleh tidak akan ridho dengan kesyirikan gitu, atau menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Isa bin Maryam itu ya, anta qulta linnasi, apakah engkau berkata wahai
Isa ya kepada manusia bahwa engkau dan ibumu itu adalah sesembahan selain aku kan gitu. Maka Nabi Isa menolaknya kan gitu ya. Maha suci engkau ya Allah, sungguh aku tidak berani untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada haknya aku untuk mengatakannya. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimta, kan gitu, sampai mengatakan begitu Nabi Isa, jika aku ya Allah mengatakan apa yang kau sebutkan tadi itu, engkau pasti akan mengetahuinya. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sampai begitu untuk menguatkan rasa takutnya Isa itu dituduh oleh Allah seperti itu maksudnya. Padahal maksud Allah bukan menuduh ya, tapi tujuannya untuk supaya benar-benar ya direnungi oleh orang-orang yang mengaku bahwasanya Isa itu telah mengklaim dirinya sebagai Tuhan selain Allah, padahal tidak demikian hakikatnya. Sampai Allah sendiri tanya langsung ke Isa, apa benar seperti itu? Tidak benar kan itu. Jadi justru kesyirikan itu tidak disukai oleh orang-orang soleh. Nabi Isa tidak suka umatnya itu menyembah dirinya, tidak suka sama sekali. Ahli tauhid itulah yang sebenarnya mencintai orang-orang soleh, berdoa untuk mereka, bertauladan kepada mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Seperti halnya kaum muslimin, mereka lah yang paling cinta kepada Isa bin Maryam daripada orang-orang Nasrani. Kenapa? Ya karena meletakkan posisi Isa itu sesuai pada tempatnya. Kemudian disebutkan di sini, bukan yang berdoa kepada mereka selain kepada Allah, menyajikan sembelihan untuk mereka, bernazar untuk mereka, sementara mereka tidak meridhai perbuatan ini. Jadi orang-orang soleh ini tidak meridhai perbuatan seperti ini dan tidak mempunyai kuasa apapun terhadap perkara ini. Tidak ada andil sama sekali untuk berhak mendapatkan apa? Pengagungan-pengagungan yang demikian. Nah, disebutkan di sini, saat kamu menyembah mereka, berarti kamu menempatkan mereka bukan pada tempatnya. Jika kamu mendatangi seseorang lalu kamu berkata kepadanya, engkau adalah seorang raja, tidakkah hal ini kamu rasakan bahwa kamu mengejeknya? Yang didatangi bukan raja, Pak. Misalnya ya, jenengan didatangi teman jenengan, wis sultan rek lah gitu. Padahal nun sewu ya, jenengan rumahnya kuwiri banget bisa. Kira-kira perkataan wis tadi sultan rek itu kira-kira ejekan atau pujian? Jelas ejekan. Kayak kita ini misalnya, ya, kita hamba-hamba Allah dalam keadaan butuh kepada Allah, tiba-tiba dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Nah ini kan mengejek namanya, bukan apa? Bukan memuji. Meskipun mereka beranggapan itu adalah bentuk pujian dan pengagungan untuk mereka. Seperti wali-wali itu dijadikan apa? Sebagai tujuan dalam meminta. Ini bukan mengagungkan para wali, menghinakan para wali ini namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengejek mereka kan itu. Mana ada seorang biasa lalu engkau berkata kepadanya bahwa ia seperti raja atau ia adalah raja, ini dianggap sebagai ejekan karena engkau mendudukkannya pada tempat yang ia tidak sampai kepadanya. Orang yang mendudukkan orang-orang soleh pada kedudukan Allah, maka sebenarnya ia merendahkan mereka, mengejek mereka dan tidak mencintai mereka. Dan yang mencintai mereka adalah yang bertauladan kepada mereka dan berdoa untuk mereka. Ini yang mencintai gitu ya. Orang cinta itu kan dengan kecintaannya dia akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh yang dicintainya. Itu konsekuensi cinta. Tapi ketika kecintaan itu tidak mengantarkan kepada hal yang seperti ini, maka ini adalah cinta yang semu. Nah, insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan baca berkaitan dengan tanya jawab ya. Tanya jawab untuk pembahasan ini. Setelah itu masuk pada pelajaran yang keempat. Pelajaran keempat ya. Ya, pelajaran keempat maksudnya untuk pembatal keislaman yang ketiga gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Ada jamnya. 7:30.
Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Sudah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.